Oke, shalom. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jonathan Aryo Dokeng dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis korosi. Namun sebelum kita lanjut ke materi tentang jenis-jenis korosi, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu korosi. Pengertian korosi. Korosi merupakan sifat suatu substansi yang dapat menyebabkan benda lain hancur atau memperoleh dampak negatif lewat suatu reaksi kimia yang bersifat merusak. Kita masuk ke yang pertama, yaitu korosi merata. Korosi merata merupakan serangan korosi yang bersifat merata di seluruh permukaan, mudah sekali dilihat dan juga mudah untuk menentukan umur suatu logam yang terkorosi secara merata. Adapun cara penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mengatasi korosi tipe ini, di antaranya yang pertama, mengganti dengan logam yang tepat, memberikan lapisan pelindung, proteksi katodik, dan dengan inhibitor. Dan ini adalah contoh gambar dari korosi merata. Teman-teman bisa lihat. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu korosi sumur. Korosi sumur ini terjadi karena suatu serangan yang terjadi fokus pada satu titik permukaan logam. Korosi sumur tersebut dapat berdekatan ataupun terpisah. Korosi ini terjadi pada lingkungan tertentu, misalnya di tempat yang memiliki air yang mengandung klorida. Korosi sumur cenderung terbentuk dalam air tenang, dan sumuran yang terbentuk terjadi karena adanya proses otokatalitik. Korosi sumur ini dapat dicegah dengan memilih bahan yang homogen, diberi coating dari zat agresif, diberikan inhibitor, dan dihindari aliran fluida yang terlalu deras. Berikut adalah contoh gambar dari korosi sumur. Oke, yang berikutnya, yang ketiga adalah korosi erosi. Korosi erosi adalah proses korosi akibat adanya gerak benda. Jenis korosi ini juga dapat terjadi akibat gaya gesek antara fluida yang korosif dengan permukaan logam. Jenis korosi ini dicegah dengan pelapisan permukaan yang keras atau dengan menambahkan logam yang tahan korosi. Berikut adalah contoh dari korosi erosif. Dan korosi ini juga dapat dicegah dengan memilih bahan yang homogen, diberikan coating dari zat agresif, diberikan inhibitor, dan dihindari dari fluida yang terlalu deras. Oke, yang berikutnya, korosi galvanik. Korosi galvanik adalah korosi yang terjadi akibat adanya benda potensial di antara dua benda atau yang terhubung melalui elektrolit. Jenis korosi ini umumnya dialami pada proses galvanisasi baja. Penyebab terjadinya korosi ini yaitu perbedaan sel elektrodi di antara dua benda. Ya, ini adalah contoh dari gambar korosi galvanik atau korosi galvanis. Ya, jadi korosi ini juga dapat dicegah dengan cara diberi isolator yang cukup tebal hingga tidak ada aliran elektrolit. Kemudian bisa dipasangkan proteksi katodik dan ditambahkan anti korosi inhibitor pada cairan. Kemudian yang berikutnya adalah korosi tegangan. Korosi ini terjadi karena adanya butiran logam yang berubah bentuk yang diakibatkan karena logam mengalami perlakuan khusus seperti diregang, ditekuk, dan lain-lain. Sehingga butiran menjadi tegang dan butiran ini sangat mudah bereaksi dengan lingkungan.
Ya, berikut adalah contoh dari korosi tegangan. Korosi ini dapat dicegah dengan cara diberi inhibitor. Apabila ada logam yang mengalami steresis, maka logam harus direlaksasi. Yang berikutnya adalah korosi celah. Korosi celah merupakan salah satu jenis korosi lokal yang menyerang pada celah-celah yang umumnya terjadi karena adanya jebakan air atau elektrolit di antara celah sambungan dan retakan. Ya, ini adalah contoh dari korosi celah. Dan korosi ini dapat dicegah dengan cara isolator, yang kemudian dikeringkan bagian yang basah, kemudian dibersihkan kotoran yang ada. Jadi itu cara pencegahannya. Kemudian yang berikutnya ada korosi mikrobiologi. Korosi ini terjadi akibat mikroba atau mikroorganisme yang mempengaruhi korosi, antara lain bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Korosi ini bertanggung jawab terhadap degradasi material di lingkungan. Pengaruh laju korosi di suatu area, mikroorganisme umumnya berhubungan dengan permukaan korosi, kemudian menempel pada permukaan logam dalam bentuk lapisan tipis atau biodeposit. Ya, ini adalah contoh dari korosi mikrobiologi. Dan korosi mikro ini dapat dicegah dengan cara memilih logam yang tepat untuk suatu lingkungan dengan kondisi-kondisinya, dan memperbaiki lingkungan supaya tidak korosif, perlindungan secara elektrokimia dengan anoda korban atau arus tandingan, memperbaiki konstruksi agar tidak menyimpan air, lumpur, dan zat korosif lainnya. Dan yang terakhir adalah korosi lelah. Korosi ini terjadi akibat logam mendapatkan beban siklus yang terus berulang, sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadi kelelahan pada logam. Jadi ini adalah contoh gambar dari korosi lelah. Nah, korosi ini dapat dicegah dengan cara menggunakan inhibitor, memilih bahan yang tepat, atau memilih bahan yang kuat korosi. Kemudian memilih bahan yang tepat atau memilih bahan yang kuat korosi. Oke, itu sekian video penjelasan tentang materi jenis-jenis korosi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua.